Bagi penggila pasar modal dan bursa efek, inilah saatnya Anda mempunyai channel khusus mengenai pasar modal dan bursa efek. Baiklah, ini dia pertanyaannya yang selalu saja menjadi topik bagi setiap calon investor. Jika Anda mempunyai sejumlah uang, mau beli saham di bursa efek, beli saham perusahaan yang sudah go public, atau membuat perusahaan sendiri. Karena baik membuat perusahaan maupun membeli saham di bursa efek, Anda akhirnya adalah sebagai investor, pemilik perusahaan tersebut, pemegang saham dengan berbagai hak yang melekat di dalam saham tersebut. Ada pembagian dividen, ada hak untuk memilih direksi, hak suara dalam RUPS. Ini yang harus Anda jawab sendiri, apakah Anda akan membuat perusahaan dengan dana yang Anda miliki atau membeli saham perusahaan yang sudah ada. Kita lihat coba satu persatu. Membuat saham sendiri, membuat perusahaan sendiri, maksud saya, berarti Anda harus mempunyai partner yang sesuai dengan visi dan misi Anda. Baik visi mengenai produk, jenis produk, cocok dengan misi dalam pemasaran, cocok dalam mengemban risiko, menerima risiko yang terjadi. Dan banyak sekali hal-hal yang harus Anda pertimbangkan sebelum Anda menentukan partner sebagai partner dalam perusahaan yang akan Anda dirikan. Menentukan jenis produk jelas, karena Anda mempunyai perusahaan harus tahu persis apa produk yang sedang diperlukan di dalam masyarakat, apa produk-produk yang Anda bisa buat. Karena jikapun masyarakat sedang memerlukan produk tertentu, tapi jika Anda bukan ekspertisnya di situ, Anda harus berpikir ulang sebelum Anda memutuskan untuk membuat perusahaan. Merumuskan visi dan misi perusahaan juga tidak mudah, karena visi mengenai kurun waktu yang panjang, sehingga Anda benar-benar harus memikirkan apa yang akan terjadi ke depan dan resiko apa yang dihadapi, kemudian langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan sebagai pemilik perusahaan, dan apakah perusahaan Anda nanti mampu bersaing dengan kompetitor atau tidak. Itu adalah ada di dalam merumuskan misi dan visi dan misi ini. Karena dengan visi dan misi Anda akan menyusun rencana kerja tahunan, sehingga apapun yang diproduksi oleh perusahaan Anda, maka akan dapat bersaing di pasar, termasuk di dalamnya bersaing dalam memperoleh bahan baku, bersaing dalam memperoleh tenaga kerja yang profesional, bersaing dalam memasarkan, bersaing dalam teknologi, dan masih banyak persaingan-persaingan yang dihadapi. Belum lagi Anda harus memikirkan juga dalam pengurusan izin-izin yang harus Anda jalani. Izin-izin ini merupakan langkah tersendiri, langkah administrasi yang juga harus Anda lakukan sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting, bahkan menurut saya adalah hal yang krusial, adalah setelah Anda selesai semuanya, Anda harus memilih jajaran manajemen, baik direksi maupun komisaris perusahaan. Apakah akan Anda kerjakan sendiri
sebagai direksi, apakah Anda akan meng-hire orang-orang profesional yang memang sudah profesional di bidangnya? Itu adalah pertimbangan tersendiri yang harus Anda pikirkan bersama partner Anda. Karena tanpa memiliki manajemen yang solid, manajemen yang profesional, maka perusahaan Anda yang baru lahir, ya, karena baru dibentuk, akan sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin sudah mempunyai pengalaman, ya, di bidang tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah dengan membuat perusahaan sendiri, dana Anda 100% ditanamkan dalam perusahaan tersebut, maka artinya adalah Anda memegang risiko atas berjalannya perusahaan tersebut. Dan risiko ini risiko yang terpusat. Saya katakan terpusat karena jika terjadi sesuatu di perusahaan Anda yang baru itu, maka dana Anda akan mengalami risiko yang cukup berat, ya, karena terpusat, semuanya ada di situ. Nah, ini adalah salah satu sisi yang harus Anda pikirkan. Tapi jika Anda seorang entrepreneur sejati, mempunyai visi, misi, mempunyai kemampuan menerima risiko, mempunyai pandangan ke depan mengenai masa depan perusahaan, mengenai produk, mengenai perekonomian, baik makro maupun mikro, maka ya kerjakan. Artinya inilah pilihan Anda yang baik. Karena Anda akan mempunyai saham mayoritas di perusahaan yang baru ini, dan Anda lebih luasa untuk mengendalikan perusahaan ini, baik mengenai manajemen, mengenai operasional perusahaan, mengenai penggunaan dana dari hasil usaha setiap tahun, untuk ditanamkan kembalikah memperluas perusahaan, atau akan ditanamkan ke perusahaan lain untuk keperluan lain. Anda benar-benar independen di sini, tidak tergantung siapapun. Jika Anda benar-benar seorang entrepreneur, dan itu Anda yang tahu. Jadi kira-kira ini pertimbangan-pertimbangan, ya, yang bisa ditangkap pada sesi ini. Tentu saja masih banyak hal-hal lain yang bisa Anda selisik lebih detail lagi mengenai apakah pilihan ini tepat bagi Anda atau tidak tepat. Ya. Jadi sekali lagi, saham sebagai instrumen investasi memang mempunyai keunikan-keunikan tersendiri dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain. Karena di sana menjanjikan gain atau keuntungan yang tinggi, tapi juga ada risiko yang tinggi pula. Sehingga diperlukan keahlian Anda dalam menentukan pilihan-pilihan. Di sisi lain, Anda juga bisa memilih jika Anda merasa bukan seorang entrepreneur, maka saya sarankan untuk membeli saham perusahaan yang sudah ada, sudah berkembang, dan sudah go public. Dengan membeli saham di perusahaan melalui bursa efek ini, beberapa keuntungan yang bisa Anda lihat dalam catatan saya adalah, yang pertama, banyak pilihan. Jadi kalau Anda mempunyai dana tadi hanya katakan terbatas, apakah itu 50 juta, 100 juta, 500 juta, bahkan 1 miliar, atau berapapun. Nah, ini adalah pilihan lain
Jika Anda merasa bukan seorang entrepreneur yang berani menanggung risiko, maka pilihan lain adalah Anda membeli saham melalui bursa efek. Dengan membeli saham di bursa efek, Anda mempunyai banyak pilihan. Karena di bursa efek, banyak sekali sektor-sektor yang sudah go public. Bisa sektor keuangan, sektor produksi jasa, produksi barang-barang pabrikan, dan sebagainya. Di sana tersedia. Sehingga pilihan Anda bisa dilakukan dengan lebih cermat dan mempunyai waktu yang cukup banyak karena Anda tidak diburu oleh waktu sebagaimana Anda men-set up perusahaan sendiri. Dan melalui bursa efek ini, Anda mudah keluar masuk. Artinya, ketika Anda merasa saham sedang tidak dalam keadaan baik, atau sektor yang Anda miliki tidak dalam keadaan yang baik, Anda bisa keluar dari bursa untuk sementara. Begitu juga Anda tidak perlu memikirkan proses prospek usaha. Karena perusahaan-perusahaan yang di bursa efek ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan memiliki manajemen yang sudah mengelola cukup lama, sehingga Anda tinggal memperhatikan saja performan atau kinerja mereka. Jika merasa pas dengan saham tersebut, maka Anda bisa membelinya. Jika suatu saat merasa tidak pas, maka Anda bisa keluar dari saham tersebut dan berganti saham yang lain. Jadi banyak pilihan buat Anda apabila membeli saham melalui bursa efek. Begitu juga Anda pun tidak harus ikut memilih manajemen. Apalagi jika persentase kepemilikan Anda di saham perusahaan tersebut tidak signifikan. Jadi Anda cukup memperhatikan kinerja, kemudian Anda bisa putuskan dijual atau ditahan. Dengan dana yang Anda miliki, di sini Anda bisa menyusun portofolio. Bisa memiliki saham lebih dari 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal Anda kelola resikonya. Dan dengan memiliki saham di bursa efek ini, Anda tidak perlu mengurus perizinan. Karena perusahaan-perusahaan ini sudah berdiri sejak lama. Jadi tidak perlu mengurus perizinan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang ingin memutuskan apakah dana Anda akan diberikan saham melalui bursa efek ataukah akan membuat atau mendirikan perusahaan sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan coba lagi insya Allah pada waktu yang akan datang. Terima kasih.